Kalau hanya kata-kata memecah langit New York itu kan bahasa-bahasa pengibaratan kan, tidak harus benar-benar pecah langitnya. Menghujamkan petir kan tidak harus betul-betul wujudnya dalam bentuk petir. Kita kenapa jadi rendah begini bahasa Indonesia kita gitu loh. Nah, dibilang penjilat lah. Loh, orang memuji seseorang dibilang penjilat, ini kan soal dukung-mendukung aja. Dia juga pasti punya orang yang dia dukung kan. Kebetulan yang dia dukung belum beruntung kan. Kalau ada urusan debat setuju nggak setuju silakan. Tapi jangan kemudian dengan mudah menuduh orang sebagai penjilat. Memang lebih ekspresif. Orang yang anti pemerintah tuh lebih ekspresif. Yang pendukung pemerintah lebih banyak, tapi nggak lebih ekspresif. Mereka lebih banyak diam. Menyebutkan geng Solo itu dalam rangka apa? Mau dalam rangka memecah belah atau dalam rangka apa gitu? Ini presiden yang saya perjuangkan. Jadi saya akan perjuangkan untuk membela pemerintah sampai selesai menunaikan tugas. Oke, buka Dinda. Oke, Kanda. Masuknya dari oke buka Dinda. Udah lama juga kita nggak kedatangan Kanda gitu ini. Kanda ya kan. Dulu gue tuh tergiangnya bahasa tuh gue masih tergiangnya dulu kalimatnya soal padi hampa itu loh. Padi ada bentuknya, ada ini tapi dalamnya nggak ada berasnya. Iya, kalau gue soal ini ke Indonesiaan Mas Anies ini. 3% atau 8%. Udah kayak macam ini abang nih. Apa namanya lab tes DNA ini abang. Abang udah mulai ini bang di Twitter di X sudah mulai rame lagi nih abang nih. Ini apa itu reunian atau apa sih konsepnya itu? Iya. Kenapa sih bang? Gimana bang? Nggak ada kan, ya kita kan pertama nggak terlalu sibuk lagi kan gitu. Jadi ada waktu lah untuk temu kangen lah. Dengan followers maupun dengan haters gitu. Jadi ada kesempatan untuk temu kangen lah sama mereka di situ. Dan kebetulan kemarin weekend kan. Ya weekend kan kita nggak ngapa-ngapain ya, jadi kita bisa punya waktu lah cukup untuk ini. Untuk temu kangen sama haters dan Nih gue tunjukin 3 tweet aja ya. Yang kemudian akhirnya bisa macam-macam pengembangannya banyak. Abang nge-tweet yang pertama dulu. Presiden Prabowo memecah langit New York, menghujamkan petir ke gedung PBB agar pemimpin dunia yang masih tidur terbangun dan siuman. Perdamaian itu mungkin mimpi dalam tidur mereka, tapi Indonesia sudah kasih contoh di dunia nyata. Kita adalah peacekeeper terbesar di dunia. Ditanggapi oleh Fahri di film Ayat Cinta, Fedi Nuril. Oh iya. Gue kira Fahri Hamzah. Iya, kapan Fahri? Karena top of mind kita Fahri Hamzah. Bukan Fahri mungkin mengomentari ini nih, apa akad kredit rumahnya Bang Ara ini nanti ya. Fedi Nuril. Penjilat kalau muji memang suka lebay. Apanya yang memecah langit, menyebut langsung Israel dan mengecam Netanyahu sebagai pelaku genosida aja nggak berani. Yang ada cuma memecah meja podium karena digebrak berkali-kali. Ditanggapi pula oleh Bang Hasan lagi nih bos. Ini akarnya deh. Hehehe, mohon maaf saya luruskan sedikit soal jilat menjilat ya. Yang saya jilat menang dan berkuasa. Yang ada jilat kalah dan gak berkuasa. Sekedar jadi penjilat pun Anda kurang kompeten. Tapi biasa itu. Yang kurang marah-marah sama yang lebih itu wajar. Nah, ditanggapi pula di satu lagi nih bang, sebelum abang tanggapi lagi. Muhammad Said Didu. Pilihan peran dalam kehidupan, 2. 1. Resi Pertapa Ulama. 2. Pejuang. 3. Relawan kemanusiaan. 4. Pendidik. 5. ASN Abdi Negara. 6. Polisi dan tentara pejuang. 7. Saudagar pengusaha. 8. Seniman. 9. Pekerja profesional. 10. Oportunis. 11. Penjilat. 12. Buzzer. 13. Tukang survei abal-abal. 14. Juru maki-maki. Itulah pilihan-pilihan hidup. Kasihan amat kalau hanya tahu jalan hidup jadi penjilat yang berteman dengan buzzer, tukang survei abal-abal dan juru maki-maki. Sepertinya orang yang bermental penjilat tidak akan pernah merasakan sebagai manusia merdeka. Ini mengomentari tweetnya abang. Iya. Dijawab lagi Bang Hasan. Oh dijawab lagi ya? Iya. Apa?
Ditambahin bos. Iya. 14 grumpy old man. Abang ya coba. Ini benar temu kangen ini. Iya. Temu kangen, mereka udah lama nggak ketemu saya di Iya. media sosial. Abang juga udah lama nggak seliar ini kan. Bos? Liar ini bukan liar ini. belum liar ini. Nggak, terakhir abang nge-tweet soalnya waktu jadi pejabat ada dihapus dulu sekali bang. Ya nggak apa-apa lah, kita kan kalau saya sih sebenarnya berpendapat itu nggak bisa direm, ya kan? Cuma orang berpendapat tuh ada yang model penjaga gawang, ada yang model striker. Nah kita ini kayaknya yang berpendapatnya model striker ini. Jadi kalau kemarin sudah lepas tugas sebagai penjaga gawang, kita balik lagi jadi striker kita gitu. Tapi sebenarnya kemarin itu kan nggak ada menyinggung siapa-siapa. Kita kan hanya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan seluruh dunia kan juga mengakui kok pidato beliau bagus dan menyentak kesadaran. Walaupun sekarang sudah 150 negara mungkin sudah tanda tangan ini, ide serupa ini untuk pengakuan terhadap Palestina. Tapi Pak Prabowo menekankan itu gini, banyak negara yang beranggapan bahwa damai di Palestina itu mimpi. Itu nggak sedikit loh, bahkan negara yang ikut tanda tangan itu juga banyak yang masih berpikir sebenarnya bahwa perdamaian itu mimpi. Pak Prabowo bilang, ya mungkin orang bisa bilang ini mimpi, tapi ini nggak mimpi. Kalaupun mimpi, ini mimpi yang bagus. Ayo kita bikin ini jadi nyata. Dan dia bilang Indonesia itu udah bergerak nggak sekedar mimpi. Karena kita sudah deploy pasukan perdamaian itu sudah mungkin lebih dari 50 tahun kita deploy pasukan perdamaian ke berbagai dunia. Dan dia bilang kami ini pengirim pasukan perdamaian terbesar di dunia. Terus banyak yang marah-marah, saya bingung. Kalau hanya kata-kata memecah langit New York itu kan bahasa-bahasa pengibaratan kan, tidak harus benar-benar pecah langitnya. Ya kan? Menghujamkan petir kan tidak harus betul-betul wujudnya dalam bentuk petir. Kita kenapa jadi rendah begini bahasa Indonesia kita gitu. Tendangan geledek gak harus ada petir. Iya, tendangan geledek juga nggak harus ada geledeknya. Ini metafor ini kan biasa aja. Iya, berarti mereka udah lama nggak mendengarkan Bung Sambas ini. Keluar dari sarangnya. Iya, emang itu sarang kan, nggak sarang. Memetik di udara kan. Ya ini kan bahasa-bahasa metafor yang dalam kesusastraan Indonesia itu biasa. Berarti kalau sudah nggak terbiasa dengan kata-kata seperti ini, berarti sudah rendah nih mutu bahasa Indonesianya sekarang. Jadi nggak bisa lagi kita gunakan kosakata yang tidak merujuk langsung, tapi bisa membuat sebuah imajinasi tertentu, nggak mesti dipakai lagi, kan aneh. Nah dibilang penjilat lah. Loh, orang memuji seseorang dibilang penjilat, ini kan soal dukung-mendukung aja. Dia juga pasti punya orang yang dia dukung kan. Kebetulan yang dia dukung belum beruntung kan. Sama-sama mendukung orang ya kita ini gitu kan gitu. Ya kebetulan yang saya dukung menang. Kebetulan yang dia dukung kalah. Saya udah pernah bilang kalau yang dia dukung menang, dia yang akan dituduh sebagai penjilat kekuasaan. Dia yang akan dituduh sebagai penjilat. Jadi kosakata penjilat, kosakata ternak, ini tuh kan kosakata yang nggak bisa dipertanggungjawabkan karena kita semua pasti mendukung orang. Begitu menang, dianggap penjilat rezim. Yang aneh itu kan ini, orang yang kalah merasa lebih hebat dan lebih paten daripada orang yang menang gitu loh. Ya kan? Begitu calon dia kalah, terus kemudian dia bilang orang yang mendukung itu sebagai penjilat. Ya bahasanya pakai bahasa yang lain lah. Bang Fahri Hamzah aja dibilang penjilat, udah jelas-jelas dia yang pemerintah. Ya dia mempromosikan. Bang Fahri Hamzah itu kan wakil menteri, dibilang penjilat, ya bingung Bang Fahri Hamzah. Loh kok saya dituduh penjilat, ya saya kan pemerintah. Harusnya orang jilat saya kan. Kok dia yang dituduh? Saya waktu jadi kepala kantor komunikasi juga dituduh penjilat. Loh saya kepala kantor komunikasi pemerintah. Jadi yang kayak gini-gini tuh harus mungkin disadarkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi kalau kita sekedar klarifikasi, nggak menjilat segala macam, nggak mana paham mereka. Jadi kalau kosakata penjilat yang ada dalam kepala mereka, kita bertarung dengan kosakata yang mereka mengerti aja. Makanya saya bilang, kita ini sama-sama aja. Cuman kalian di posisi yang lagi belum beruntung. Nanti suatu saat calon yang kalian dukung menang, kalian akan jadi penjilat rezim. Jadi gitu aja.
Gitu aja. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, tapi ada yang komen ya kita balas lah. Kebetulan followersnya 1 juta ya kita balikin aja kan gitu. Tapi Itu kemarin. soal Prabowo nggak menyebut genosida segala macam itu gimana menurut Bang? Kan Presiden Prabowo tidak pertama kali ngomong soal ini. Kan di berbagai forum. Ya. Sejak beliau jadi Menhan, di Shangri-La Forum bicara soal ini. Ukraina, Rusia juga kan? Iya, sudah bicara banyak soal ini. Nah, ketika pidato di PBB kan bukan untuk menghakimi orang lagi, tapi untuk membawa seluruh pemimpin-pemimpin dunia pada kesimpulan bersama. Loh kan pidato-pidato dia masa kita mau atur-atur gitu loh. Pidato-pidato presiden terus kita mau atur, tapi spiritnya ditangkap dong bahwa beliau ingin ada perdamaian segera di sana, dia ingin ada keberadaan negara Palestina di sana. Dan solusi yang dibayangkan oleh Presiden Prabowo bersama dengan pemimpin-pemimpin negara lain adalah two-state solution. Orang lainnya ada berbeda silakan. Tapi bukti bahwa sekarang ini menjadi arus utama kan kelihatan. Begitu si Benjamin Netanyahu mau pidato tinggal 13 negara yang sisa kan gitu. 180 negaranya Walk out. Berarti kan arus besar dunianya sudah ingin seperti ini. Nah, kalau sudah ada arus besar gini, ya kita perkuat nih supaya jadi nyata nih perdamaian yang ada di Palestina. Kira-kira begitulah. Kalau ada urusan debat setuju nggak setuju silakan. Tapi jangan kemudian dengan mudah menuduh orang sebagai penjilat. Ya kan? Jangan menuduh orang sebagai rendahan, ternak lah segala macam. Kalau kita ini ternak, kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Maksudnya kita berbahasa-bahasa buruk nanti kan balik ke mereka. Makanya saya bilang sebenarnya banyak di antara teman-teman ini profil picture-nya religius, Islami, tapi ada ayat yang mereka tidak pernah amalkan. Bahwa ada larangan untuk memaki orang-orang lain dengan bahasa yang buruk. Karena kalau dimaki dengan bahasa yang buruk bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Atau bisa jadi justru yang keburukan itu malah nempel di kita. Apa nah, kita Bang? mengingatkan itu. Ya dibilang, ya kalau misalnya dibilang penjilat, jangan-jangan dia penjilat yang belum kesampaian aja kan gitu. Kebetulan penjilatnya kalah kan gitu aja. Yang dia dukung, ini kan soal dukung-mendukung. Dan mendukung yang menang tidak lebih buruk daripada pendukung yang kalah. Begitu juga pendukung yang kalah tidak lebih buruk daripada pendukung yang menang. Cuman kalau mereka merasa lebih paten, ya kita nggak terima dah. Kita dianggap jelek, mereka yang lebih paten, ya kita nggak terima. Buktinya kita menang kok gitu. Ini kayak kira-kira begitulah. Tapi dulu memang waktu Hitler muncul tuh suasananya ada keputusasaan, ada ada rasa terjatuh, terus ya menganggap orang lebih rendah juga Bang. Iya, itu kan bibit-bibit fasis gitu. Menganggap orang lebih rendah itu kan bibit-bibit fasis. Makanya kita sadarkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Ini tugas dakwah aja ini. Tugas dakwah aja ini, menyadarkan orang dengan bahasa yang mereka pahami. Emang mentalitas ini, pendakwah. Apa yang didakwahin kan urusan lain. Harusnya gelarnya bukan SIP, Bos. LC. Langsung ceramah. Langsung ceramah. Bang, tapi kalau Bang Said Didu nih gimana? Abang kan bilang ya selain itu ada penjilat, ada macam-macam, buzzer, ada tukang juru maki-maki, tukang survei abal-abal. Ya itu yang saya bilang. Di sepanjang record dia terhadap saya, dia bisa ngitung nggak success rate saya gitu. Dalam pemilihan, emang ada tukang survei abal-abal success rate-nya setinggi ini gitu. Ya kan gitu aja. Yang abal-abal itu dia apa kita gitu loh. Kalau dalam pemilihan ya, yang dia dukung success rate-nya lebih banyak mana, dia apa kita? Gitu ya, kita bukan abal-abal lah. Cuman kan menjelaskan ini panjang. Jadi ya saya bikin aja. Ya profesi itu banyak, termasuk jadi grumpy old man. Makin tua bukannya makin bijak, tapi makin misu-misu gitu loh. Makin tidak bijaksana, kerjanya marah-marah aja. Dan di Indonesia lumayan banyak tuh grumpy old man itu. Bukannya makin bijaksana jadi negarawan, tapi jadi tukang marah-marah. Mengajarkan banyak hal yang tidak bijaksana kepada generasi yang lebih muda gitu. Biar sadar juga. Dulu waktu jadi pejabat harusnya kritiknya juga lebih banyak. Kalau saya sih kalau kosakata dan perbendaharaan amunisi untuk menghina orang banyak. Tapi nggak mau menghina duluan. Tapi kalau mereka hina, kita keluarkan semua amunisi kita nanti bisa juga. Abang sistemnya serangan balik aja nih Bang. Gitu. Bang, tapi kan memang lebih gampang untuk dapat tepuk tangan dan dapat
pujian ya Bang kalau misalnya kita Ini pemerintah. iya menghantam pemerintah Mungkin. atau menghardik orang seperti Abang yang Iya, tapi kalau secara terbuka membela pemerintah gitu. kalau misalnya. saya kan nggak mau berpegang pada kebenaran viralitas itu. Sekarang ini kan kita sudah terjebak ke dunia tontonan itu udah luar biasa dalam. Jadi sebagian besar waktu kita sekarang sudah terjebak di dunia selebar telapak tangan ini aja. Dunia tontonan lah. Kalau rata-rata dunia itu melihat HP itu 6 jam 38 menit sehari, orang Indonesia itu 7 jam. 7 jam lebih. Jadi benar-benar dunia ini udah dunia kayak dunia nyata buat kita, dunia tontonan ini. Di atas rata-rata dunia. Di atas ini, Bang, ya. rata-rata dunia, dan udah seolah-olah itu hidup tuh yang kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya dibully di media sosial, kayaknya sudah dibully sedunia, padahal dibully di media sosial, di dunia nyatanya nggak begitu. Jadi banyak orang yang takut. Badai dalam secangkir kopi yang Iya, abang bilang atau ya. badai dalam seember air cucian lah gitu. Jadi kita takut dengan itu. Jadi nggak mau lagi berpegang pada kebenaran objektif. Jadi takut sama kebenaran versi viralitas ini. Kalau viral dia nggak benar, jadi kita takut. Kita takut dibully. Kita takut dimaki-maki sama orang. Kalau kita takut seperti itu, nanti kita lama-lama menyerahkan kebenaran itu kepada hal-hal yang tidak lagi objektif, tapi kan perlu otoritas, perlu pengetahuan, perlu kebijaksanaan untuk membuktikan ini benar atau tidak. Dan kalau orang-orang yang intelektual sudah menyerah sama kebenaran viralitas ini, kita mau jadi apa? Nah, saya nggak mau kayak gitu. Saya mau dibully sejuta orang juga, kalau itu kebenaran objektif kita pegang. Itu ada hadis nabinya juga tuh, di akhir zaman itu kita akan memegang kebenaran itu seperti menggenggam bara. Ini kayak kebenaran viralitas itu. Kalau udah ada influencer satu maki-maki kita, terus tiba-tiba ada pengikut-pengikutnya maki-maki kita ngerasa salah gitu. Padahal kalau di dunia nyata kita bisa dudukkan persoalan ini, bisa jadi kemungkinan besar yang salah. Maka yang soal jilat-menjilat tuh mau duduk dengan siapa aja saya berani. Kita taruh di atas meja siapa yang penjilat. Siapa yang lebih rendah harusnya kita buka aja di atas meja. Mau siapapun saya dudukin, nggak masalah itu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Ya, jadi sekarang orang memang lebih suka untuk kalau kita kontra sama pemerintah lebih banyak yang setuju sama kita. Bukan karena lebih banyak yang setuju sama kita. Memang lebih ekspresif. Orang yang anti pemerintah tuh lebih ekspresif. Yang pendukung pemerintah lebih banyak, tapi nggak lebih ekspresif. Mereka lebih banyak diam. Atau nggak punya striker kemarin, 1 tahun kemarin. Strikernya jadi pejabat semua kan. Ya, striker pada jadi pejabat semua. Sama komisaris. Nah, Komisaris juga nggak boleh ini kan Bang. Nggak boleh Galak-galak kan. Galak-galak nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah galak-galak untuk bela pemerintah nggak apa-apa. Iya. Tapi Jadi kritik butuh pemerintah tuh wajib juga kan. Maksudnya nggak kita apa-apa. mengkritisi. Kan nggak pernah dilarang. Loh, saya kan nggak pernah ngelarang mereka bicara. Tapi saya sering dilarang bicara sama mereka. Anda komisaris di Pertamina lebih baik diam aja katanya. Urusin aja urusan Pertamina. Loh, kenapa saya dilarang bicara? Mereka boleh bicara. Anda pecatan katanya. Nggak usah bicara. Urusi aja nasib anak. Loh, saya bilang kenapa saya harus urus? Kayaknya nasib mereka yang harus diurus, bukan nasib saya yang harus diurusin. Mereka larang saya bicara. Ini banyak ini buktinya. Mereka larang saya bicara. Sebaiknya Anda fokus aja sama kerjaan Anda. Nggak usah banyak bicara. Loh, ini kan bukan mikrofon milik Anda. Ini kan mikrofon milik rame-rame. Masa cuma Anda yang boleh bicara? Masa semua Anda yang boleh bicara? Anda nganggur bukan berarti Anda harus boleh bicara. Cuma Anda. Gue Kan? sering screening tweet makanya yang ini rapi ya. Terus Bang terus gimana? Ya. Tapi Abang merasa kemunculan hari ini tuh lebih jadi diri sendiri atau gimana Bang? Maksudnya apa ini? Kemarin Abang jadi pejabat, kalau sekarang jadi diri sendiri gitu. Bedanya adalah kemarin itu kan harus on behalf presiden. Nggak mudah. Gitu. Kadang-kadang jiwa striker kita meronta-ronta juga kan. Tapi kan harus on behalf presiden ini gitu. Nggak Kalau bisa. levelnya on behalf presiden harus lebih bijak ya. Harus lebih bijak. Gitu. On behalf presiden. Coba. Jiwa-jiwa yang resah, muka yang belum dicuci, dan tubuh yang belum mandi itu hanya bisa bilang, pidatonya jelek,
tanpa bisa nunjukin jeleknya di mana. Kalau Om Presiden nggak bisa gini bang ya. Nggak bisa. Tapi di Amerika Trump gini-gini aja bang. Ah, kalau di Amerika Trump yang gini orang bang. Ini presiden yang langsung begitu, yang ngerosting orang presidennya yang langsung. Nggak, mungkin kan kultur berbeda. Jadi di sini itu pemerintah justru nggak boleh bela diri, nggak boleh mempertahankan diri. Dia cuma boleh lari-lari aja, nangis-nangis saja. Kalau bela diri bilang membungkam. Iya, kalau membela diri atau nyerang balik soal argumentasi dianggap membungkam. Agak lugas-lugas sedikit dianggap memberangus kebebasan berpendapat. Iya, masih begitu kita levelnya. Jadi kita belum bisa, atau mungkin memang karakteristik Indonesia begitu. Makanya butuh juga lah striker-striker yang ada di luar pemerintahan itu butuh juga lah untuk membuktikan bahwa nggak seperti yang Anda tuduhkan. Tidak seperti pikiran buruk Anda setiap hari gitu. Kan sekarang ini teman-teman ini bangun tidur tuh pemerintahnya harus salah. Jadi kalau nggak ada kesalahan pemerintah hari itu dia ngerasa dunia lagi nggak benar gitu loh. Yeah. Karena dunia yang benar, ini kan sudah tenggelam dalam dunia tontonan nih. Maksudnya tontonan tuh dunia simulakra yang ada. Ini Baudrillard atau 81 nulis soal simulakra itu tepat sekali. Kabur batas mana dunia nyata dengan dunia tontonan itu sudah semakin kabur. Yang tontonan dianggap nyata, yang nyata dianggap tontonan. Semuanya Makanya simulasi kan. iya, makanya kalau ada kecelakaan di jalan raya, yang nolong tuh sedikit. Ya nonton banyak. Yang nonton banyak, yang memvideokan Banyak. Kenapa? Karena yang nyata menurut mereka tuh yang ditonton itu, yang dijadikan tontonan itu. Padahal nyatanya orang ini butuh segera Oh jadi kayak kemarin gue denger pidatonya Mat Ali nih, ketua harian PSI yang baru, dia tensi agak naik bang ketika pidato. Dia bilang bahwa kader PSI sekarang nggak boleh diam. Kita selama ini penakut ini. Pak Jokowi dikuyo-kuyo kayak gitu, kalian ini diam aja semua. Sekarang kita harus tampil membela Pak Jokowi gitu-gitu. Ada instruksi kayak gitu ya, mungkin itu kali bang ya. Ya. Itu pendukungannya seluruh. Iya. Kan Iya, itu buktinya dunia politik itu tidak sekaku itu. Kurang apa keanisannya Bang Batali ya? Iya, kurang Anies apa ya? Jadi ketua harian PSI kan gitu. Jadi itu dunia politik kita tuh benar-benar bisa berubah karena kondisi, bisa berubah juga karena silaturahmi. Jadi nggak ada orang yang hitam putih hidup dalam dunia politik itu, nggak ada itu. Jadi makanya beberapa waktu lalu tuh di podcastnya Akbar Faisal tanya, saya menolak banyak sekali prejudice moral dalam politik. Karena kan hampir semuanya perjuangan kepentingan. Nah kalau perjuangan kepentingan itu gak ada benar dan salah di situ. Kan bagaimana cara dia memperjuangkan kepentingan supaya kepentingannya terrealisasi. Kecuali dia melanggar hukum gitu. Selama dia gak melanggar hukum, ini perjuangan kepentingan aja. Gitu. Bukan berarti kemudian dukung pemerintah jadi tidak bermoral, jadi oposisi jadi bermoral. Karena suatu saat keadaannya akan berbalik. Mereka yang hari ini oposisi nanti mungkin akan jadi pendukung pemerintah. Ya kira-kira begitulah. Jadi ini kan sama kayak ceritanya dulu PDI Perjuangan waktu BBM naik, nangis-nangis bersama demonstran itu bang kan. Dan pas mau jadi penguasa juga menaikkan BBM kan gitu. Iya. Iya melakukan hal yang sama juga gitu loh. Jadi nggak ada dunia yang hitam putih lah, kayak gitu. Iya, bang. Tapi yang paling baru nih bang soal gimana mengkritik dan pemerintah kekuasaan ini bereaksi terhadap kritik. Kemarin ini baru rame lagi nih kawan kita Diana Valencia, ID persnya dicabut oleh badan Biro Pers Media Istana. Itu di bawah bang dulu atau? Enggak. Iya itu di bawah. Meskipun pada akhirnya dikembalikan lagi. Iya. Tapi kan kita udah ngeliat nih wajahnya, kok nanya doorstop. Ya. Pak Prabowo juga menjawabnya cukup panjang, runut, dan menurutku bagus jawabannya. Saya yakin itu bukan dari Pak Prabowo, karena waktu itu Pak Prabowo jawab dengan baik, jawab dengan tanpa emosi. Beliau jelaskan panjang lebar. Beliau juga bilang akan segera melakukan perbaikan yang mendasar, akan manggil si A, si B, si C. Jadi saya yakin itu bukan dari Pak Prabowo. Kadang-kadang kan memang ada yang di bawah itu mungkin salah membaca gestur. Mungkin juga salah membaca situasi. Sehingga kemudian menganggap teman wartawan ini melanggar
entah melanggar apa, kita kan nggak tahu kemudian. Tapi kalau menurut penilaian saya, yang kemarin pertanyaan tidak melanggar apa-apa. Jadi sudah sepantasnya kalau ID peliputannya dia dikembalikan. Gitu. Ini ya Biro Press juga mengakui ada kesalahan. Harusnya itu iya, dia tidak kenapa-kenapa, kecuali ada pertanyaan yang sangat tendensius dan ingin memframing presiden, menjadikan presiden. Tapi ini pertanyaan biasa dan itu concern publik, concern publik. Dan Diana berusaha untuk menanyakan hal yang waktu itu rame dan menjadi perhatian publik kan juga wajar aja. Dan yang pertama kan ditanya soal lawatan juga kan, maksudnya artinya main course-nya udah dibereskan dulu gitu kan. Ini kalau di Twitter saya gini, kalau kita itu malah boleh tidak menjawab dan nggak apa-apa. Narasumber nih Bang ya. Iya. Jadi daripada mencabut, mending kita nggak usah jawab kan gitu, nggak apa-apa. Saya kan ada satu media saya nggak pernah jawab sampai hari ini kan ada. Dari 2016 dia nanya apapun saya nggak mau jawab kan gitu, nggak apa-apa. Kan kita juga berhak tidak menjawab. Gitu. Dan mereka beliau wartawan tetap boleh nanya ke Abang tetap apapun boleh nanya, dan kita juga berhak untuk tidak menjawab tuh aja. Pilihannya ada di Abang. Ini ada di Twitter saya kan, saya ikut meramaikan soal, berkomentar juga soal Diana itu Bang, ya kan. Ya ada yang bilang ya itu wartawan CNN yang dicabut ID-nya itu tidak suka menjilat katanya. Oh berarti menurut lu semua wartawan yang ada di istana kan suka menjilat gitu. Iya kan kadang-kadang dicabut, iya. Jadi akhirnya dibawa ke simbol perlawanan. Kalian pun kan suka ini juga kan, suka dituduh penjilat juga kan? Oh iya, kita udah. Padahal kalian sudah cuman menjalankan journalism of happiness. Iya, orang-orang udah. Iya kan, journalism of happiness dianggap menjilat. Padahal dengan cara kalian bertanya dan membuat orang senang, banyak rahasia yang bisa kebongkar kan gitu. Itu kan strategi aja. Itu Bang, kalau kata Komandan Bambang Pacul bilangnya gini, resiko terburukmu dituduh penjilat. Cuma benefit yang kamu hasilkan semua orang bahagia. Lebih banyak bahagianya katanya. Jadi ada orang yang nggak sengaja bongkar rahasia di sini, tapi kan dia nggak marah sama kalian. Dia bongkar dengan sukarela kok. Daripada dengan jurnalisme investigatif orang narik jarak secara emosi nggak dekat. Kalau ini kan model jurnalisme dolop-dolop ini kan nggak apa-apa juga. Sur dulu. Itu kan metode probing aja yang berbeda Bang. Sama metode investigasinya sama, tapi ini happy gitu. Ini sukarela mengeluarkan rahasianya. Informasinya dapat. Informasi sama-sama dapat. Besok dia datang lagi, bongkar lagi dong rahasiaku. Jadi dunia kan sudah berubah dan ada cara-cara lain dan nggak harus diledakan. Nggak caranya kan nggak hanya. Saya juga dengar tuh ada jurnalis senior yang anggap kalian penjilat itu, dengar juga saya. Oh enggak, dianggap bukan penjilat Bang, manusia rendah. Iya, tapi banyak. Kalau Budi kan memang rendah. Pendek banget. Saya baik. Kalau saya sama Budi makanya berdua Bang, yang dihitung rata-rata nilai tengah. Iya, rata-rata. Kalau enggak rendah beneran Bang. Itu makanya perlu ini Bang, makan bergizi dari supaya enggak rendah. Iya, kadang kita beda metode aja dianggap tidak punya nilai gitu. Beda pilihan. Capres A, capres B, capres C itu tiba-tiba ada yang merasa lebih baik daripada orang lain. Dianggap inilah. Kalau 58% dianggap kosong, apalagi yang 16% lebih kosong lagi. Tapi kan biasanya mental yang lebih sedikit nih merasa lebih baik. Ya ini yang harus diluruskan. Makanya kita ini orang-orang terpilih, makanya kita sedikit. Ya udah kalah aja terus. Tapi bener kata Bang Hasan, oh ya Bang Mat Ali kurang Anies apaan gitu kan, komandan ini ya kan, apa dulu istilahnya itu? Captain tim ya? Kalau nggak salah head coach. Padahal kaptennya Pak Saugi. Ini kalau nggak salah ada 3 yang megang posisi kunci dari tempat Anies ini. Iya. Ada ketua harian, ketua dewan pakar, ketua apa lagi satu lagi? Ketua DPP bidang politik Bang. Ketua DPP, kurang apa? Oh Bestari baru. Bang Bestari. Kurang Bang. apa? Iya Bang. Yang bilang survei apa? Survei Konglo. Jadi Bang Bestari itu Bang, ini ada cerita deh. Sorry Bang Bestari, saya buka cerita setelah kejadian nih. Jadi dia datang ke sini. Post factum nih, dia bawa kita kasih survei Bang.
Nih kita bicara sebagai teman aja bang, bukan sebagai tim kampanye nih bang. Abang dari mana keyakinan abang ini? Ada satu putaran. Ada satu putaran dari mana bang? Gitu kan? Itu, iya itulah katanya kan. Di JIS rame ya? Di JIS rame penuh itu putih semua. Kau lu nggak lihat katanya kan? Macetnya apa ya? Macetnya, oh gitu. Tapi ini survei gini bang, itu survei Konglo. Gitu. Survei Konglo. Jadi sempat dia, habis itu dia ketemu sama kawan saya kan. Anak-anak itu katanya kan memang berlebihan katanya. Sudah masuk angin itu katanya. Kita baca survei dibilang masuk angin. Ternyata abang sekarang Abang PSI bang. Mau masuk ke partai yang sangat percaya survei. Iya. Aduh. Yang survei itu nggak murah, nggak mungkin dibayarin oleh LSM. Iya. Dulu awal-awal Kan kalau bang, sorry bang. Selera survei di Indonesia kan dibayarin LSM gimana sih bang? Bukan, Di awal-awal grantnya dulu. dari asing. Iya itu. Iya, Grantnya LSM dari- juga dapat. pelaksananya LSM. Iya. Pelaksananya Itu maksudnya, nggak mungkin dibayarin LSM. Asingnya LSM juga bang. Nggak, dibayarin asing waktu itu. Ya, Jadi survei itu mau siapapun yang bayarin asal dari institusi yang akurat. Ya, bukan institusi abal-abal kata saya Didu itu, ya hasilnya akurat. Gitu. Saya Didu mungkin sering bergaul dengan yang abal-abal. Jadi dia belum tahu, belum kenal sama kita dia gitu. Iya. Karena dalam perjalanan Gua tahu kami, maksudnya siapa ini. iya. Karena dalam perjalanan kami berpodcast ini bang, kita akhirnya punya kesimpulan terhadap data. Ada satu namanya data survei, ada satu namanya data sur. Sur aja bang. Iya, Kalau ada. baca sur. Paten angka abang nih. Ada satu lembaga survei, ada satu lembaga sur. Iya, Iya. ada satu lagi data survei. Dia lupa mengambil sertifikat, V-nya lupa dia. Iya, sur aja. Belum sampai V bang, baru sampai sur. Sertifikatnya sampai sur aja dia. Ya kan? Kalau data survei kan sampai implementasi strategi kan bang. Iya, Kan? iya. Sampai pelaksanaan apa aja program-programnya, data sur. rencananya apa. Kalau data sur sampai invoice aja bang. Invoice keluar data udah gak berlaku. Bang. Kalau hasilnya nggak sesuai suruh perbaiki datanya. Data sur. Bang. itu sama kayak cek darah, hasilnya kita nggak puas, hasil med checknya suruh perbaiki, bukan pola makan, bukan pola hidup yang Iya, diperbaiki. bukan gitu. diet bang ya. Bukan Itu diet. ada zaman COVID bang. Salah satu kawan-kawan kita lah bang, pejabat-pejabat ini. Ada menteri-menteri. Iya menteri. Tahun kita. Iya. Udah kena reshuffle belum? Iya, anggap kita nggak masuk situ ya. Terus dia bilang gini, bos, lu sini aja cek ya, katanya kan. Kenapa situ? Jauh banget bos. Gitu. Gue cari klinik yang hasilnya positif. Negatif. Negatif. Jadi hasil tesnya negatif. Iya, ternyata jadi bisa jalan. Dia beli hasil bang, bukan Iya, beli iya. tes dia. Iya, ternyata di klinik di kantor kementerian ya bang. Oh, Kalau bapak mau jalan nih harus kita biar negatif. Biar negatif kan. Iya kayak gitu-gitulah. Nah bang, data sur itu kan. ini move on ya. Wah, Nah ini kemarin salah satu yang menghebohkan adalah setelah abang berhenti dari jabatan sebagai kepala PCO, abang langsung menghadap ke Solo. Menghadap Iya. silaturahmi. Ya silaturahim. Iya. Kalau bahasanya kan menghadap di sini. bang kan abah yang datang. Iya. Oh iya, Jokowi benar. yang Oh iya, datang ke menghadap. Jakarta kan. Benar-benar itu menghadap. Pak Jokowi yang menghadap abang kan. Abang menghadap Solo. Ya kan? sudah benar. Iya. Kayak ini menghadap total politik saya kesini nih. Aduh, Beda salah. cerita lah. Salah, salah, ini, kan gitu. Ini kalau studio bisa kita pindah gitu, studio ini yang menghadap abang bang. Iya, iya. Nah, itu ribut bergemuruh lah seperti petir nih barusan kan. Oh itu gitu Iya ya. kan? Memecah langit juga. Memecah langit ya kan. Meniti ombak kan. Memoir 3 kekalahan nih kan. Itu saya pernah bang bikin ini bang. Karena kita mahasiswa dulu agak-agak kurang kan biaya hidup nih bang kan. Oh iya Iya iya. kan. Dolop-dolopnya gitu. Dolop kan, bikinlah beda buku meniti ombak memoir 3 kekalahan ini bang. Siapa? Nggak siapa? Memoirnya siapa? Memoirnya Bang IJP. Bang IJP kan biar dibayarin makan untuk ininya buka bersamanya bang. Nah ketua panitianya namanya Hafizul Mizan Pilihan. Mantan staf khusus kepala PCO. Iya. Pernah juga masuk dunia-dunia situ Iya, 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 iya. gang-gang sempit nih bang. Iya.
Dunia perdolopan ini. Itu trik lah. Nah kemarin gimana perdolopan di Solo? Ya, Dan enggak. abang tambahan, abang nggak takut dituduh geng Solo setelah. Oh Iya. bener nih confirm Setelah nih abang ya kan? menghadap ini kan. Langsung orang-orang ini confirm nih bos. Hasilnya ternyata Solo nih. Iya, menghadap dia ke Solo nih. Kalau kita kan studio kita yang menghadap abang ini kan. Langsung di alas. Ya nggak apa-apa lah. Jadi saya tuh ada sedikit rasa nggak enak sebenarnya sama Pak Jokowi karena selama jadi kepala kantor tuh nggak pernah silaturahmi ke beliau. Bukan kenapa-kenapa, karena memang waktunya Kurang pas. nggak bisa aja pada waktu itu. Bukan karena abang takut dianggap geng Oslo. Oh enggak lah, kan saya ke Wapres menghadap aja. Oh iya. Jadi kalau ke Wapres kan menghadapnya dekat. Iya. Datang aja kita menghadap ke Wapres. Kalau ke Solo ya, Syarif sebenarnya sudah berapa kali bang kalau ke Solo mampir gitu. Nah kebetulan kemarin kita udah punya waktu luang dan kalau ada acara gitu kan, wah sekaligus lah kita ke Solo menghadap dan Oh abang emang ada acara di Solo. iya dan kita menghadap lah. Karena saya dilantik pertama kali oleh Pak Jokowi. Oh iya. Oh iya. Jadi bener. saya Agustus dilantik pertama tahun kali lalu itu, bang ya? iya oleh Pak Jokowi. Dilantik ulang oleh Pak Prabowo di bulan Oktober. Gitu. Jadi ya masa kita nggak silaturahmi, walaupun datang sudah bukan pejabat lagi kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah silaturahmi. Dan lumayan seru juga lah ini nostalgia dengan Pak Jokowi karena saya sudah 2012 kan bersama Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang geng Solo, Mantek Solo ya terserah orang itulah. Hubungan yang nggak bisa disembunyikan, kedekatan yang nggak bisa disembunyikan gitu. Betul. Dan saya juga nggak nutupi itu kan gitu. Jadi ngapain gitu? Tapi lagi-lagi kan menyebutkan geng Solo itu dalam rangka apa? Mau dalam rangka memecah belah atau dalam rangka apa gitu? Gitu. Kalau geng Solo di pemerintahan sekarang yang orang melanjutkan dari pemerintahannya Pak Jokowi, kemudian melanjutkan bersama Pak Prabowo hari ini kan banyak. Di kabinet aja mungkin belasan orang gitu. Terus mau dibilang apa? Letkol Teddy aja pernah jadi asisten ajudan Pak Jokowi kan? Kalau iya, menteri-menteri yang sekarang ada juga dulu pernah jadi menterinya Pak Jokowi juga. Bahkan Pak Prabowo pun juga menterinya Pak Jokowi kan. Iya, makanya saya mau bicara apa? Ini yang saya bilang narasi-narasi adu domba ini kan dijalankan terus oleh segelintir orang. Ternak Mulyono, apalagi? Penjilat, geng Solo. Ada masalah apa? Kita sama-sama mau membangun Indonesia dan kemarin itu ada geng Hambalang, geng Solo, geng Cikeas bersatu untuk menangkan Pak Prabowo, bagian dari pemerintah. Geng mana lagi yang gabung? Geng Makassar. Iya kalau kita mau bicara geng-geng, Zulkifli Tawala. Oh iya benar. jadi ada banyak sekali stakeholder, banyak sekali kelompok. Kalau Anda mau bicara geng-geng, sebutin aja. Geng Lampung. Iya. Lampung siapa? Menko Pangan. Oh iya. Jadi memenangkan Pak Prabowo. Geng Palembang. Mr. Q Palangkaraya apa Palembang? Dan Sampai sekarang saya kalau mau Mr. Q tanya itu bang. Palangkaraya apa Palembang bang? ada histori masing-masing. Kalau kemarin diperkenalkan oleh Pak Gubernur Herman Deru kan, yang ternyata rokoknya asik juga ya. Itu ini orang putra daerah. Banyak sih. Pak Yasin lah. Ya kayak gitu. Jadi kalau bicara geng-geng, geng apa? Orang udah hubungannya panjang, apa yang mau ditutup-tutupi gitu. Dan saking ya panjangnya cerita kita ya sampai 1,5 jam kita cerita-cerita terus kan gitu. Karena hubungannya panjang kok gitu. Banyak yang bisa diceritakan ulang, di callback tuh banyak. Gitu. Iya. Dan abang kenal Pak Jokowi dari 2011 kan? Akhir 2011. Iya kan? Dan nggak pernah putus kan hubungannya. Itu mau apa? Mau dibilang geng Solo juga nggak apa-apa. Kalau orang-orang menganggap bahwa wah ini benar nih konfirmasi nih. Hasan ada di situ karena perwakilan atau rekomendasi atau dorongan dari Pak Jokowi sebagai orangnya Jokowi lah. Ya enggak lah. Ini kemarin semua keputusannya Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo nggak mau lantik lagi itu hak beliau. Tapi beliau lantik lagi itu juga hak beliau. Kalau ada ini bang setelah reshuffle kemarin dianggap
hipotesa orang ada dejokowisasi gimana Bang? Di kabinet kan misalnya Bang Kodari naik Dayaka Kuning loh sekarang. Bang Kodari kepala staf presiden loh sekarang. Apa? Nah, Itu Menteri Keuangan dulu kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi. Jadi staf aja apa ngikut Pak Luhut iya, deputi. bertahun-tahun dari KSP, malah itu dari KSP ke Menko Marinvest udah ada jadi kalau kita apa mau memutus sejarah atau apa gitu kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh. Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses panjang gitu loh. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada. dan Bu Mega dan Pak SBY yang dianggap tidak akur aja kan sama-sama anggota kabinetnya Gus Dur kan Bang kan? Iya maksudnya bisa begitu. Jadi kita mau historis itu gimana cara memutusnya gitu. Pak SBY dan Bu Mega yang nggak akur aja, Pak SBY Menko-nya Bu Mega. Iya makanya. Ya kayak gitu. Jadi orang mau bicara apa dengan geng-gengan ini? Historis ya Bang. Historis itu. Kecuali ada yang turun dari kayangan tiba-tiba Jadi pejabat. gitu kan. Ada turun dari langit tiba-tiba di pejabat, nggak ada. Nah, artinya kan ini isu yang berusaha dimainkan. Nah, maksudnya gini, tadi Abang sempat kita sempat diskusi bahwa Abang menolak lah dalam politik itu kita punya standar moral kan. Pada akhirnya kan semuanya merasa kepentingannya yang paling baik. Bukan gitu. standar, tapi judgement moral. Judgement moral. Iya, gitu. seolah-olah kalau dia kalah dia yang baik gitu loh. Iya. Nah, itu judgement macam apa gitu. Nah, kita lepaskan judgement moral, geng Solo adalah buruk, geng Hambalang adalah bagian dari penguasa yang baik, dan Geng anak Abah adalah mereka yang terzolimi dan mulia, intelektual gitu kan. Kita lepaskan lah judgement moral ini. Tapi kalau kita lepaskan semua judgement moral ini, Abang melihat isu geng Solo ini dimunculkan ya. Kepentingannya apa sih sebenarnya? Nggak tahu juga ya. Tapi sebenarnya ini mungkin lebih ke soal sakit hati dan dendam aja. Untuk memutus hubungan antara, misalnya dia nggak beruntung nih kalah. Tapi sakit hatinya lebih ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yang pindah perahu nih sebenarnya. Kan sebenarnya Pak Jokowi punya perahu besar sebelumnya. Tapi Pak Jokowi kemudian memutuskan satu perahu bersama Pak Prabowo. Dan dianggap kekalahan itu dialamatkan ke penyebab determinannya adalah pindah perahunya Pak Jokowi. Jadi mungkin cara untuk membalaskan dendamnya adalah diputus hubungan baik antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Artinya pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Pak Jokowi mau dipisah. Padahal hubungan mereka lagi baik-baik aja. Ini pemerintah kita mau dibikin seperti apa? Mau bikin pemerintahan jadi lemah atau gimana? Ini kan nggak ada masalah. Pak Prabowo dengan Pak SBY gak ada masalah. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gak ada masalah. Kenapa harus diputus hubungannya? Kalau diputus hubungannya kan melemahkan pemerintah. Kan yang diputus nih sesama pendukung pemerintah. Jadi tujuannya pasti untuk memperlemah pemerintahan. Tujuannya itu supaya bisa apa? Supaya punya bargaining power yang baru. Punya bargaining position yang baru. Makanya dicoba untuk dipisah. Padahal apa gunanya buat pemerintah? Apa untungnya buat Pak Prabowo memutus hubungan dengan Pak Jokowi? Tapi kalau orang sekitar Pak Prabowo kan juga ada yang merasa diuntungkan kan dengan putusnya dengan Pak Jokowi, Bang. Saya nggak tahu siapa itu. Saya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Artinya kan ini normal aja Bang. Kalau ada meja makan ada 10 orang, kalau 4 orangnya tersingkirkan berarti makanannya lebih banyak buat saya gitu aja kan. Ya. Harusnya ya. Ada nggak tuh Bang? Masalahnya ini bukan analogi meja makan. Ini kekuasaan yang besar sekali. Iya nggak bisa dikerjakan sendiri. Kalau ibarat makanan yang nggak bisa dihabiskan sendiri. Ini kekuasaan yang besar sekali yang harus dibagi-bagi kekuasaan ini. Kalau nggak jalan kekuasaan ini. Negara sebesar ini mungkin posisi baru aja ribuan loh. Begitu ganti kepemimpinan posisi baru yang available, yang vakan itu ada ribuan posisi loh. Mau diambil sendiri kan nggak mungkin. Memang harus bersama-sama. Tapi orang yang berpikir kayak gitu Abang nggak menolak ada di sekitar Pak? Iya kalau ada berarti picik sekali. Dia pikir nih ngurus apa? Ngurus rumah tangga. Kalau ada yang berpikiran kayak gitu, ngurus apa? Ngurus RT atau ngurus apa? Ini ngurus negara sebesar ini gitu. Makanya Pak Prabowo punya pikiran justru merangkul semuanya kan. Cuman memang ada yang memutuskan diri di luar, ya sudah kasihlah gitu. Tapi kalau Pak Prabowo kalau bisa dirangkul aja semuanya karena ngurus negara ini harus sama-sama.
Kalau bisa dirangkul semuanya, mungkin speednya akan jauh lebih cepat. Begitu besarnya negara ini gitu. Ini bukan negara kayak negara yang kecil-kecil yang di bawah 1 juta atau di bawah 10 juta. Ini negara hampir 300 juta penduduknya. Fiji Island Bang, Fiji Island. Panjangnya 1/8 panjangnya keliling dunia gitu. Dari barat ke timurnya 1/8 panjang keliling dunia. Ini bukan negara yang kecil gitu. Mau diurus sendiri kan nggak mungkin. Picik aja. Kalau merasa ini bisa dipisah, ini bisa dipisah. Kalau picik. ada yang Iya, kalau gitu. ada itu picik aja. Gitu. Apa untungnya buat pemerintah? Tapi kan buat dia banyak untungnya Bang. Belum tentu juga. Bisa jadi dia malah melemah kok. Kan dia mungkin berpikir bahwa dia bisa masuk dan punya bargaining power. Tapi kalau secara keseluruhan pemerintahnya jadi nggak kuat, Kuenya mengecil lah ya dalam tanda kutip gitu ya. kan ini sesuatu yang nggak bisa habis. Kalau misalnya kue nih, kuenya besar sekali. Udah sampai penuh-penuh perut gitu loh. Dicadangkan di tembolok juga, ini kuenya masih banyak gitu loh. Iya. Kalau kita punya tembolok, cadangin di tembolok, ini kuenya masih banyak gitu loh. Iya. Gitu. Gitu kekuasaan di Indonesia itu terlalu besar kalau hanya untuk dikelola oleh 1-2 orang. Dan Pak Prabowo sadar itu kan gitu. Makanya ideologi Pak Prabowo kan merangkul, mengajak semua orang Kalau Pak bersama-sama. Prabowo ideologinya mungkin menurut saya sama dengan Bung Karno. Kita bikin front nasional aja lah. Front nasional kita sama-sama nih. Satu kesatuan kita mendorong pemerintah ini untuk bisa gerak cepat. Kalau kita mau bertengkar di dalam aja. Jangan bertengkar keluar, libatkan publik gitu. Oh justru malah gitu tuh Bang. Kalau Front Nasional begitu. Apa konsepnya Front Nasional tuh gitu Bang? Ya hari ini Biar aja. dengan modifikasi dong, karena sudah ada Iya. sudah ada partai politik kan, ada DPR, partai politik, pemilu. Tapi Iya. konsepnya Konsep besarnya gitu. kebersamaan. Ributnya di dalam aja. Kita Biar ribut di rakyat dalam tahu aja. kita bersatu bersama-sama. Iya gitu. Antara angkatan darat sama komunis, kalau mau baku pukul di Kita dalam. ributnya di dalam aja gitu. Jangan libatkan masyarakat dengan ribut-ribut itu. Tapi kan pukul dulu kan terlibat juga masyarakat. Pada akhirnya kan melibatkan masyarakat konflik elit ini kan Bang. Pecah gitu. Iya kan pecah. Iya. Sejarahnya Ini kan gitu Bang. semangat. Kalau kita lihat kan semangatnya idenya seperti itu. Masalah perkara ide terlaksana kan Ya, itu itu urusan tergantung lain. kemampuan operator kan. Itu Bang, urusan kan? lain lah Iya kan? gitu. Tapi idenya ya sama-sama gitu. Ya kayak DPR kan sekarang hampir nggak ada suara-suara yang keras mungkin dan semua Kalau dilakukan dengan DPR cara hari cepat. ini menyandung pemerintah nggak ada. Tapi DPR dalam RDP ngulitin pemerintah banyak. Oke. Itu bertarung di dalam tuh. Tapi kalau sudah mau menyandung pemerintah, melibatkan orang masyarakat luas nanti itu menghalangi program itu nggak ada. Saya belum lihat sampai hari ini. Tapi begitu RDP pemerintahnya dikulitin, banyak. Menteri Pertanian lah, Menteri Keuangan, Kepala BGN dikulitin. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh itu yang disebut kita melakukan sikap korektifnya di dalam supaya ada perbaikan. Gitu. Ya semangatnya semangat seperti itu. Ini kan teorinya macam-macam. Ada orang yang suka semangatnya bertengkar karena buat dia esensi demokrasi adalah pertengkaran. Iya. Benar juga. Itu esensi demokrasi adalah. Tapi sekarang pertanyaannya bisa efektif nggak jalan pemerintahannya? Dengan situasi Indonesia seperti ini, bahkan di negara-negara yang lain juga mereka sekarang makin tersentralisasi. Negara-negara demokrasi aja sekarang demo menolak orang asing, itu kan berlawanan dengan demokrasi. Banyak lagi. Iya, hampir seluruhnya sekarang di negara yang aku demokratis. Dan suara di pemilunya makin naik tuh Bang. Iya. Partai-partai yang mengusung ide gitu. Ini yang ide kayak gitu di Parlemen Uni Eropa aja meningkat terus meningkat, suaranya. Baik, ya. jadi belum menang mereka, Jadi cuma yang mengasong-asong demokrasi ini kadang-kadang cuman jalan untuk isu-isu yang kira-kira sesuai dengan yang mereka inginkan aja. Begitu keadaannya nggak sesuai dengan keinginan mereka, mereka udah lain lagi mana demokrasi mereka. Gitu. Kalau di Amerika aja anti imigran, di Australia ada anti imigran sekarang. Di mana lagi? Di Uni Eropa semua, di Jerman, di Perancis, di Inggris. Di Parlemen Uni Eropanya Bang. Udah anti imigran Iya, aja. Di naik. Jepang sekarang anti imigran. Tapi untung Pak Prabowo ketemu sama saya pengalaman Bang. Memang Kalau semangat anti imigran itu udah pasti nggak demokratis. tapi Pak Prabowo Bang, ini saya respect banget dalam hal ini. Kemarin itu habis ketemu sama Uni Eropa, Uni Eropa memberikan komitmen
mempermudah visa Ya. untuk pendidikan dan lain-lain di tengah arus anti Anti-imigran imigran yang kuat. dan konservatisme Ya. demografi yang sangat kuat di Uni Eropa. Nah, Donald Trump Harvard kurang apa itu? iya. Nah, Diancam gitu ini kan. yang Uni Eropa nih. Pak Prabowo udah ketemu sama Uni Eropa dan di tengah arus itu Uni Eropa berkomitmen. Saya tes kemarin, Bang. Anak-anak KKS bola ini Aja apply visa. apply visa. Dapat langsung. Dapat langsung yang buat kitas. Iya. Iya kan? Nah, staf kita di Total Politik yang pernah ke sana kemarin langsung dikasih setahun, Bang. Nah, Iya. itu bukti bahwa silaturahmi itu banyak sekali membawa rezeki. Iya. Kunjungan-kunjungan itu banyak sekali membawa Betul. rezeki. Kadang-kadang kita kalau nggak datang ini kan bukan apa-apa. Orang nggak tahu kita butuh juga Nggak kan. tahu. Dan kita nggak Silaturahmi ini ya. dan nggak bisa juga kasih tahu bahwa sebenarnya kita juga bisa kasih benefit macam-macam ke mereka juga gitu. Iya. Kan hubungan ini timbal balik. Itu si Chandra, Bang, itu Iya. dapat 1 tahun visa. Saya kaget kan, dapat 1 tahun enak banget. Hebat juga lu. Nah, bahkan tapi kalau di media sosial kesannya sudah mau jadi negara tirai bambu semua kan negara ini kan. Iya. Cina buka diri luas-luas buat wisatawan, ke Amerika sekarang bandaranya kosong. Hmm. Gimana orang masuk kena denda, Iya. suruh bayar macam-macam. Untuk bisa gak lama gitu. Iya. Itu saya Masuk kena denda sekarang. bingung nanti 2026, Bang. Piala Piala dunia. dunia, Bang, ya kan? Ya, oh kan ada 2 tempat, Meksiko Iya. sama Meksiko, US. sama Kanada. Ya, 3 tempat ya. Nah, kita takutnya ini kalau timnas Iran base-nya di US, Bang. Nggak bisa main. Itu gimana pendukungnya? Iran ikut Piala dunia ya? Iya. Langsung. Iya betul juga lu. Gitu. Itu pernah gua bahas kemarin. Iya iya. Iya. Tapi kalian perlu pergi ke Iran. Iya. Iya gimana? Pengen bang? Ini kan kita enggak, cuman lagi kita janji melihat Bang gini. Julpan aja nih. Kita dampingin abang aja. Ini mau lihat negara yang Mumpung abang diembargo nganggur ini. 45 tahun, tapi bisa jadi negara yang begitu. Sekarang superpower dia di Timur Tengah kan. Negara yang diembargo 45, dan nggak cuma satu negara itu. Lebih dari separuh dunia mengembargo dia. Nggak terkoneksi sama sistem telekomunikasi dunia, nggak terkoneksi dengan sistem perbankan dunia, nggak terkoneksi dengan sistem ekonomi dunia, ekspor impor perdagangan dan segala macam. Tapi bisa jadi negara hebat kayak gitu. Abang nanti dianggap penjilat Syiah, Bang, loh. Iya nggak apa-apa. Semua jadi penjilat aja kan. Gitu. Kalau kita muji suatu dianggap penjilat. Bos, penjilat si Adi keburu Pokoknya siapa yang kita puji nih, kita dianggap Dia penjilat, penjilat, Bos. gitu. Sekarang itu trennya. Iya, terus itu nanti emotikonnya pakai muntah-muntah gitu bang, hijau-hijau. Itu kan sama kayak orang menghina kalian dulu soal statement Asian value. Nah sekarang buktinya di Indonesia dari ujung ke ujung Asian value kok. Mau di tingkat lokal, mau di tingkat nasional semua Asian value kok. Memang itu value kita. Iya. Kayak gitu. Mungkin bukan yang terbaik, tapi itu kayaknya Yang paling cocok adaptif sama, hari iya. ini. Tinggal ditingkatkan kualitasnya Kadang-kadang aja, ini kan, kita benar. lupa sama root kita, akar kita juga. Ini sama kayak istri saya juga ini. Ah, aduh. Iya. Oke, terima kasih kita sudah akhirnya. Kita gak mancing di situ, Enggak, cuma cerita aja. Oke. Dulu waktu Kita pastikan beliau hanya mengkritik kalian tapi tetap menemani ke pasar modern di PS tiap minggu ya. Enggak, kalau tuh belum punya anak, cita-citanya jadi orang tua yang liberal. Anak bebaskan, maunya jadi apa, bakatnya apa, keinginannya apa, bebasin aja, nggak usah diatur-atur sama orang tua. Orang tua yang liberal banget. Sekarang itu anaknya sekolah jadi tiger mom dia. Jadi ibu-ibu Asia. Iya. Malah abang yang liberal ya. Malah kita yang liberal. Udahlah anaknya bebasin aja. Oh, nggak bisa, anaknya harus begini, harus les ini, harus les itu. Nggak bisa, nggak ada tuh bebas-bebas. Gue bilang, kenapa beda ini sekarang? Sudah kembali ke akar, sudah kembali ke akar. Jangan-jangan itu yang memang cocok. Ya, jangan itu yang cocok itu. Ada ambisi orang tua ditaruh di ambisi anak gitu. Iya. Jadikan ambisi anak Kayaknya gitu. semua istri kayak gitu, Bang. Jadi tiger mom. Aku nggak paham. Gitu. Oh, Didit nggak paham dia. Jadi itu yang kita lupa sama root kita gitu. Akar kita itu ya value-nya Asia kayak gitu. Panjang pula mas. Asian value. Dapat dulu kita advokat kan. Asian value. Tapi abang kembali ke gelanggang arena ini loh. Kita bahagia. Nah, Ya, lu banyak pakai ada isu lah. pertanyaan nggak lu? Nggak. Gua ada pertanyaan terakhir. Ya boleh. Di tengah isu jilat-jilat, Bang, ya kan? Abang ini
akan jadi oposisi atau gimana nantinya setelah tidak menjabat ini masih mungkin gitu? Karena Bang Ade mengingat portofolio di zaman Pak Jokowi. Menarik. Katanya ente nggak ada. Enggak, gue tambahin pertanyaan. ini Oh, loh. tambahin boleh. Tambahin. Karena semua menteri yang diresapel sama Pak Jokowi akhirnya jadi oposisi. Enggak, Bang Andrinov enggak. Iya pas Pilpres ya. Sudirman Said, Iya. Anies Baswedan, Iya. Bahkan Tom Lembong. jadi imamnya oposisi nih Jadi kan. imam oposisi. Anies Baswedan nih kan. Iya, lanjut. Enggak, orang yang lupa itu ini presiden yang saya perjuangkan. Jadi saya itu bukan pendukung pasif itu. Ini presiden yang saya perjuangkan. Jadi saya akan perjuangkan untuk membela pemerintah sampai selesai menunaikan tugas. Selesai menunaikan tugas kita kan nggak tahu 5 tahun 10 tahun lagi kita kan nggak tahu. Tapi bahwa ini adalah presiden yang saya perjuangkan. Sama ketika sama Pak Jokowi, saya kan juga nggak punya jabatan di zamannya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi adalah presiden yang saya perjuangkan. Itu satu. Yang kedua, saya ini orang yang memang lebih cocoknya jadi pendukung pemerintah. Karena saya tuh lebih tidak suka dengan ketidakpastian. Karena buat saya itu ketidakpastian itu berbahaya. Factory reset itu berbahaya. Zaman Soeharto diturunkan aja saya masih jadi pemuja Soeharto. Masih jadi pengagum Soeharto. Orang lagi demo turunkan Soeharto, saya mahasiswa baru pengagum Soeharto sampai mau disobek-sobek buku saya. Abang waktu itu. ceritain Bang, itu Bang. Apa? Peristiwa yang Abang alami itu soal idola apa yang di sini Bang. Mungkin Nggak, iya. bagus Bang. Saya kan baru masuk kuliah tuh Agustus 98. Nuansa. Iya, nuansanya tuh apa? Euforia orang habis menjatuhkan Soeharto. Pokoknya sebagian besar orang waktu itu pasti benci sama Soeharto. Tapi saya ini sama kayak Taufik Kemas di tahun 66 ini. Taufik Kemas kan pembela Bung Karno, bisa semua orang benci sama Bung Karno. Bung Karno. Saya pengagum Pak Harto ya gimana gitu. Pengagum Pak Harto ya gimana. Dan memang kalau dipelajari hingga akhir ini lebih suka dengan establishment. Memang lebih nyaman berada dalam situasi establishment daripada ketidakpastian. Karena orang dengan mudah untuk mendegradasi, menjatuhkan pemerintah atas nama demokrasi dan segala macam, sebagian besar hidup negaranya nggak baik. Coba semua color revolution ada yang benar nggak negaranya? Balik lagi ke itu kok. Yang di Asia Tengah yang bekas-bekas pecahan Soviet itu, di Georgia, di tempat lain, di Kirgistan, balik lagi ke otoritarian. Sebagian lagi diambil sama tentara kan Bang? Iya, kalau nggak diambil sama tentara kan ketidakpastian. Negara-negara yang Arab Spring ada yang benar nggak hidupnya sekarang? Besar udah tentara lagi. Pemimpin otoritarian zaman itu minimal kesejahteraannya terdistribusi dengan baik. Irak negara yang baik ekonominya loh. Libya negara yang baik. Hari ini hancur-hancuran. Pernah pulih nggak setelah sekian puluh tahun? Kan nggak pulih-pulih. Jadi sebenarnya mendukung establishment itu sebenarnya mendukung negara. Bahwa ada proses korektif di sana itu urusan lain tuh. Proses korektif beda dengan mengganggu, mendegradasi dan menjatuhkan pemerintah. Yang terjadi hari ini kan oposisi ini oposisi hari ini pikirannya menyandung, bukan korektif. Pokoknya harus jelek aja pemerintah. Pokoknya harus ambruk aja pemerintah. Kalau saya ditanya mau jadi oposisi, walau alam, tapi jiwanya ini jiwa establishment. Iya, buktinya orang lagi musuhin Soeharto, kita pengagum Soeharto sendirian waktu itu kan. Mau disobek-sobek lah buku tanda tangan kita di zaman itu. Padahal Jadi pembela demokrasi nih ya. Apa? Padahal seniornya pembela demokrasi. Seniornya pembela demokrasi terus bilang, gue gak suka sama idola lu. Loh, itu urusan Anda gak suka sama idola saya, tapi Anda gak boleh ikut campur siapa idola saya. Mau disobek ya saya nggak terima lah, beli buku pakai uang kita, masa mau disobek gara-gara idola kita Soeharto? Anda punya idola yang beda silakan, tapi idola saya Soeharto Anda nggak boleh ganggu gugat gitu. Senior Abang ini berjuang untuk demokrasi dan kebebasan. Iya, berjuang untuk demokrasi dan kebebasan, tapi kita disuruh jalan setengah jongkok kan? Kita disuruh push up kan? Disuruh bawa papan nama sebesar papan nama narapidana gini kan? Gerombolan si berat gitu kan? Ya, jadi nggak ada itu, kadang-kadang nggak sesuai apa yang diperjuangkan dengan apa yang dilakukan gitu. Nah,
kalau berkaca dari sana, memang jiwanya jiwa establishment. Jadi kalau Jiwa ternak ini Bang ya. jadi oposisi itu kadang-kadang mikir apa untungnya kita jadi oposisi gitu. Karena kita pengen pemerintahan ini berjalan dengan baik, negara kita bisa jadi sukses. Jadi memperkuat establishment itu buat saya itu, saya nggak terlalu suka dengan perubahan radikal. Untung perubahan radikal kita arahnya benar kemarin. Yang mana? Tahun Reformasi. 98. Lumayan benar, artinya ada keinginan bersama untuk perbaiki bangsa ini, nggak chaos terus-terus. Tapi di sebagian besar negara, Tunisia, Libya, apalagi Mesir. Syria, Irak, Afghanistan, Mesir nggak membaik sampai hari ini gitu. Jadi belajar dari jumlah statistik yang banyak, jangan belajar dari data pencilan. Sama kayak yang bilang ada itu nggak sekolah dia sukses kok. Iya, data pencilan. Iya. Data pencilan. Iya. Tapi sebagian besar yang nggak sekolah tidak sebaik itu. Ini jangan jangan ambil kesimpulan dari yang sedikit, tapi ambil kesimpulan dari yang Ya. Kalau MBG ini itu keracunan itu data pencilan atau nanti kita bagian bahas dari- yang lain. Iya. Itu di dakwah selanjutnya. Di dakwah selanjutnya. Iya karena kan Argo udah tutup kan ya. Iya. Tugas gue udah gue balikin. Masuk total politik. Tapi ini wajah presiden. MBG itu wajah presiden, jadi bukan harus lebih baik, harus sangat sempurna. Harus zero kesalahan, karena itu dari sekian banyak program, ratusan program yang jadi wajah presiden itu MBG. Jadi kalau dibutuhkan perubahan-perubahan yang radikal, dibutuhkan hal-hal yang mendasar, saya rasa harus dilakukan memang. Karena ini wajahnya presiden. Sampai di situ dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.